Shalom Alaikum. Apa itu surga? Benarkah itu ada? Atau hanya imajinasi? Atau dongeng sebelum tidur saja? Segera kita akan bahas di Joseph Stories. Surga, konon katanya indah, abadi, tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan, dan selama-lamanya. Lalu apa kata Alkitab? Sebagai orang Kristen, kita menganut doktrin sola scriptura, yakni sumber kebenaran hanya dari Alkitab saja. Jadi, apa kata Alkitab tentang surga ini? Mari kita mulai. Kata orang, Pulau Samosir adalah negeri indah kepingan surga. Di Amerika juga ada sebuah kota yang bernama New Haven. Di Brisbane, Australia, ada tempat yang disebut Surfers Paradise. Saudaraku, semua itu adalah penamaan oleh manusia. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah tempat di mana Tuhan Elohim bertahta dalam keabadian. Tempat yang paling tinggi dan paling suci. Manusia bisa saja mengatakan kampungnya, suatu tempat wisata, atau bahkan rumahnya sebagai surga. Standar kebenaran bagi kita bukan omongan orang, melainkan apa kata Alkitab sebagai firman Tuhan. Termasuk misalnya kalau ada agama lain yang mengatakan Tuhan Yesus itu hanya nabi biasa. Kalian tidak perlu marah karena sumber kebenaran orang Kristen bukanlah perkataan seorang manusia, melainkan apa kata Alkitab. Penggalan doa Bapa kami mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dari sini kita mengetahui bahwa sorga itu benar-benar ada. Dan bila kita perhatikan, kata sorga muncul sebanyak 582 kali dalam 550 ayat dalam Alkitab King James. Banyak, bukan? Coba kamu tanya arti dan definisi sorga kepada agama lain. Tentu jawabannya akan berbeda. Namun esensi paling utama adalah bahwa sorga itu merupakan tempat Tuhan berdiam, bertahta atau tinggal. Buka Alkitabmu pada 2 Korintus 12 ayat 2-4. Aku tahu, Paulus maksudnya, tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dari ayat ini, Pak Rasul Paulus menceritakan dirinya sendiri yang diangkat ke surga, namun tidak mampu menggambarkannya. Tidak mampu menggambarkan suasananya karena melebihi kemampuan manusia untuk menjelaskannya. Jadi, kita melihat bahwa surga itu adalah sebuah tempat dan benar-benar ada. Jadi, apakah surga itu? Yang pertama, tempat tahta Tuhan. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, tempat Tuhan memerintah. Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Yang ketiga, tempat dari mana Tuhan berbicara. Ulangan 4 ayat 36. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar.
dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Yang keempat, bersama hadirat ilahi. 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Yang kelima, tempat di mana nama-nama orang percaya dicatat. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yang keenam, tempat harta orang percaya disimpan. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang ketujuh, tempat kita orang percaya mengarahkan doa-doa kita. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang kedelapan, tempat hadirat Tuhan. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Yang kesembilan, bait atau istana Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lebih lanjut, bila kita membaca firman Tuhan berikut ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari sini kita lihat bahwa surga itu berada di atas bumi. Yang kedua, Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Turun berarti tempat itu di atas. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Naik berarti surga itu di atas bumi. Perhatikanlah dengan seksama. Bagian-bagian ayat ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa surga itu berada di atas, di luar ruang udara bumi dan di luar bintang-bintang. Sebagai gambaran geografis bisa dilihat di gambar berikut. Jadi, sorga adalah tempat kediaman Tuhan bersama dengan malaikat-malaikatnya, dan dari Alkitab kita mengetahui bahwa tempat itu ada. Bukan imajinasi dan bukan dongeng sebelum tidur untuk anak kecil. Selanjutnya, sorga adalah sebagai tempat orang yang percaya kepadanya nanti untuk hidup dalam keabadian. Pertemuan kita akan saya akhiri dengan membaca Filipi 1 ayat 23 dan 2 Korintus 5 ayat 1. Filipi 1 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya,
tentu itu lebih baik untuk tinggal bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kemah itu maksudnya tubuh kita. Bila kita mati atau tubuh kita dibongkar, Tuhan sudah menyediakan sorga bagi kita. Amin saudaraku. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.